saya dan rekan saya akan membahas mengenai culture shock gitu ya, karena kan kita sama-sama di Jogja ya, sama-sama ngerantau nih, jadi pasti mengalami culture shock, mengalami homesick, nangis-nangis pengen pulang gitu kan. Oke, kenalin saya Fitial Azhar Fadila dan juga rekan saya Aisyah Rahma Konditatila. Oke, di sini kami mau bahas nih apa sih culture shock yang kita alami selama kita berada di Jogja tentunya. Nah, buat Kak Aisyah dulu nih, gimana nih awal-awal ke Jogja, kuliah di Jogja, mengalami culture shock apa gitu? Sebelum aku cerita ke culture shock, jadi aku mempunyai tujuan kenapa aku kuliah di Jogja. Oke. Gitu kan ya. Yang pertama kayak dalam bayangan aku itu Jogja itu kota pelajar gitu ya. Terus dengan harga yang lumayan worth it untuk kehidupan sehari-hari, terus untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Terus kemudian bisa kemana-mana. Oh iya, betul. Karena aku di rumah, menurut aku nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi sebagai anak rantau, ini bebas nih dari orang tua, jadi bisa nih kemana-mana gitu kan. Nah itu yang dalam bayanganku sebelum aku ke Jogja gitu kan. Terus banyak wisata-wisata yang belum aku kunjungi gitu kan. Nah di sini tuh. Jadi bayanganku seperti itu. Culture shock yang aku alami setelah aku tinggal di sini, yang pertama pada saat itu awal kuliah aku nggak punya motor. Aku nggak punya motor, jadi menurut aku kayak kehambat untuk jalan ke sini, ke kuliah dan lain sebagainya itu kayak sangat-sangat menghambat. Tapi alhamdulillahnya saat semester 1 dan semester 2 aku di Unires gitu ya. Jadi Kita iya, kita di Unires. Jadi banyak juga gitu loh yang nggak bawa motor. Jadi ya bisa dijalani dengan jalan bareng ke kuliah, berangkat kampus gitu. Kemudian soal makanan sih, sini itu yang paling penting sih ya, karena kita makan setiap hari. benar ya. Jadi kadang itu bisa makan cuma sehari 2 kali gitu loh. Karena aku masih bingung di sini tuh kayak belum bisa membiasakan dengan rasa yang di Jogja yang cenderung manis. Iya, betul. Yang biasanya gurih pedes, sekarang jadi manis gitu kan. ya. Terus sama ini sih jalan. Menurut aku tuh jalan di sini tuh kayak agak ribet gitu loh. Pokoknya bercabang gitu ya, bercabang dan searah. Kayak ada ring road. Awal aku kesini apa ring road gitu Oh loh, iya. kayak aku baru denger oh ternyata ini namanya ring road barat, ring road selatan, ring road utara. Oh gini gitu kan. Terus sebenarnya jalan di Tegal itu juga ya nggak terlalu ribet sih, kayak lurus-lurus aja, tapi kayak banyak gang gitu loh. Bingung ya. Benar, apalagi kalau kita udah pakai Google Map ya tetap aja gitu loh sempet kesasar Ya karena saya biasanya susah gitu ya baca Google Map gitu. Yang harusnya ke kanan malah ke kiri, yang harusnya lurus malah kemana gitu ya. Oke. Jadi gitu guys, Kak Aisyah itu mengalami culture shock makanan dan bingung jalan-jalan yang ada di Jogja gitu. Tapi kalau untuk sekarang gimana, kan udah mau 2 tahun kan ya. Jadi untuk makanan atau jalan-jalan apakah sudah bisa diterima atau masih kadang masih milih-milih nih, atau enggak kalau jalan-jalan masih bingung nih ke arah mana nih kayak gini. Mungkin kalau untuk makanan itu ya mungkin agak sedikit terbiasa, tapi nggak semuanya. Nah aku sampai sekarang tuh nggak suka gudeg loh, padahal itu makanan khas Jogja banget ya. Iya betul. Jadi kayak aku masih belum bisa menerima itu gudeg gitu. Dan solusinya sih biasanya aku cari makanan yang rumahan gitu. Biasanya itu nggak terlalu yang manis atau gimana gitu kan. Terus salah satunya juga masak sendiri. Gitu. Untuk jalan sih sekarang udah terbiasa ya, walaupun belum hafal sih, masih lihat Google. Tapi kalau waktu kita di Unires itu kan nggak boleh bawa kompor apa segala macam, terus kayak masaknya tuh harus pakai magicom. Itu kayak
sulit sih sebenarnya kalau Benar. untuk masak-masak dan segala macam Iya, kan. benar, Jadi benar. sekarang kan udah ngekos nih, udah ada dapur, udah Iya. masak sendiri sesuai selera lah kita Iya. makan, jadi bisa diterima. Tapi sama sih Kak, kalau misalkan aku itu kayak lidahnya bener-bener nggak bisa makan gudeg kayaknya. Sempet nyoba, tapi itu kayak aduh apa ini, kayak aneh sekali rasanya gitu. Tapi untuk makanan-makanan yang lain kayak misalkan ada sambal, terus ada sayur-sayuran, itu masih bisa diterima sih kalau misalkan menurut orang-orang kayak oh ini terlalu manis kayak gitu. Tapi itu masih bisa diterima. Firya emang asal mana? Aku asal Brebes. Oh. Sama sih sebenarnya kalau di Brebes tuh makanannya manis, maaf makannya tuh asin, pedes kayak gitu. Terus sampai ke sini kayak oh manis ya, terus kayak agak susah juga. Dan pelariannya ya ayam. Bener banget. Emang anak kos sekarang ini bukan makan mie ya, tapi hari-hari ayam. Apapun bentuknya itu ayam. Iya, pasti ada ayam gitu kan. Oke. Nah, kalau selain itu Kak, kalau selain makanan dan jalan kali ya, kalau masalah budaya gitu. Kalau dulu tuh aku sendiri kayak misalkan mau ke Jogja, emang niatnya mau ke Jogja gitu kan. Terus kayak ngebayangin oh di Jogja itu tuh aku tahu kalau itu tuh kota budaya gitu, banyak budaya, tapi aku belum tahu gitu budayanya tuh yang mana. Maksudnya budaya kan banyak ya, kayak misal yang paling aku apa ya, maksudnya yang paling aku bayangin tuh kayak oh pentas seni apa segala macam kayak gitu kan. Terus kayak di daerah aku tuh tidak seperti maksudnya kebudayanya tuh nggak yang benar-benar apa namanya kayak benar-benar menonjol gitu loh, kayak tarian daerah Kak atau apa, karena mungkin di Jogja ini kan berkumpulnya orang-orang banyak gitu kan. Jadi sangat apa ya, memperkenalkan budaya-budayanya gitu. Itu sih yang bikin kayak wow, ternyata budaya di Jogja sangat banyak kayak gitu. Terus apa sih culture shock Firya alami selama tinggal di Jogja ini? Culture shock aku makanan pasti ya, kayak Iya. tadi makanan. Cuma kalau dari makanan itu nggak terlalu yang kaget banget, tapi emang kalau urusan makan gudeg itu kayaknya belum bisa gitu kan. Walaupun udah 2 tahun nih di sini gitu. Nah, tapi kalau untuk makanan yang lain itu bisa diterima karena mungkin dulu aku tuh udah tinggal di Klaten. Gitu. Jadi aku sekolah SMA di Klaten, mungkin walaupun nggak semanis di sini tapi ya 11-12 lah ya. Kayak gitu, mungkin pas sampai sini nggak terlalu yang wah manis banget apa segala macam kayak gitu. Tapi itu sih tadi yang kayak budaya, terus apalagi tuh kayak di sini tuh bener-bener yang bikin kaget itu tuh kayak banyak orang dari apa ya, dari luar Jawa atau dari di luar ekspektasi aku gitu loh. Kayak misalkan ada orang Jawa Timur yang ngomongnya keras apa segala macem, terus ada orang luar Jawa juga yang bahasanya ternyata gini. Aku kayak kaget, aku bisa nggak ya main sama mereka, nyamain sama mereka kayak gitu. Terus dari banyaknya mahasiswa berbeda-beda daerahnya, aku sampai bingung kayak aduh, kira-kira mereka cocok nggak ya gitu. Sempet juga sih kayak aku berteman sama orang luar Jawa gitu kan, terus tiba-tiba kok kayak mereka tuh sebenarnya ya udah jadi logat mereka gitu kan, ngomongnya agak cepet, agak keras kayak gitu. Kadang aku kayak bingung, ngomong apa gitu, kayak kadang komunikasinya itu kayak agak terhambat gitu kan, kayak aduh dia ngomong apa ya, maksud dia apa ya, kayak gitu sih. Tapi alhamdulillahnya karena kita gampang bergaul ya, maksudnya sering kumpul bareng mereka, jadi ya udah menerima. Itu juga sih culture shock yang aku alami itu waktu di Jogja itu orangnya ramah, terus ngomongnya halus banget gitu. Kalau di tempat aku Jawa Timur itu kan agak keras ya, terus kayak lantang banget gitu loh kalau ngomong. Nah itu kayak penuh sopan santun. Sebenarnya di Jawa Timur juga ada sopan santun, tapi nggak sesopan di sini gitu loh. Bener-bener di sini tuh ramah,
sopan, lembut gitu. Ya ini sih yang bikin betah ya kalau sama di Jogja itu. Gitu. Nah kak, tapi kalau misalkan untuk sekarang ya semua aman-aman aja kan, maksudnya udah mau 2 tahun kan ya, Iya, berarti benar. udah bersahabat lah sama semuanya kayak gitu. Mungkin itu aja sih culture shock dari kita ya, mengenai apa namanya, kita culture shock kita di Jogja. Benar. Mungkin bisa ketemu di lain waktu lagi ya. Dadah.